Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Kemana? Diambil sama Nopal. Semoga yang sakit lekas sembuh ya. Oke, masih semangat hari ini? Masih pagi sudah ngantuk? Mari kita ice breaking dulu ya, biar refresh. Ice breakingnya hari ini itu gerak tangan. Semisal ibu bilang angka 1, berarti ikut angka 1 gini ya, sampai seterusnya. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang berdiri. Ayo berdiri. Sekarang ganti ya, yang gerak itu badan sama kepalanya. Misal satu gini. Ya gitu ya. Enggak ya. Ya bisa dicontohkan. Ya, gitu. Enggak, berarti angka 2 gini. Kepalanya goyang. Ayo coba ya. 1. Misal angka 1 ya, 1 gitu. Atau enggak badannya yang gerak enggak apa-apa. Misal 2 berarti ya gini gitu. Oke? Udah paham semua ya? Ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belakang enggak gerak. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Nggak belajar ya? Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak tercela. Akhlak tercela biasanya disebut dengan akhlakul mazmumah, yaitu perbuatan atau perkataan yang mungkar, serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak sesuai dengan perilaku dan larangannya, serta tidak sesuai dengan perintah maupun larangannya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Contoh dari akhlak tercela kemarin ada sombong, iri dengki, akhlak tercela, terus tamak, sama hasad, sama menghibah dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya menjauhi dari perilaku tercela. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, bisa diamati gambar. Di sini ada 2 gambar, gambar pertama dan gambar kedua. Ada yang tahu gambar yang pertama itu gambar apa? Apa? Sajen. Untuk yang gambar yang kedua? Buku ya. Oke, benar. Gambar yang pertama itu gambar ada seorang yang telah memberikan sajen di depannya pohon. Terus yang gambar yang kedua itu seorang peramal. Peramal di sini ada peramal bintang, zodiak, dan juga yang lainnya. Ya, saya juga tarot. Nah, dari 2 gambar ini sudah menunjukkan dari perbuatan syirik. Nah, kita akan mempelajari mengenai bagaimana perbuatan syirik, macam-macam syirik, dan juga contoh dari perbuatan syirik. Ada yang tahu syirik itu apa? Ya, benar sekali.
syirik uh, dari segi bahasa artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lainnya. Jadi syirik itu bisa diartikan sebagai perbuatan, anggapan atau iktikad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Jadi sudah paham ya tadi syirik itu yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ya beda ya. Kalau orang yang musyrik itu berarti orang yang ya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tadi kan namanya. Kalau ini kan nama orang. Ya. Selanjutnya di sini ada macam-macam syirik. Yang pertama yaitu syirik akbar dan juga syirik asghar. Ada yang tahu syirik akbar itu apa? Syirik besar, ya benar. Syirik akbar itu bisa diartikan sebagai syirik yang besar, syirik jali atau syirik nyata. Disebut dengan syirik akbar jika apabila yang pertama melakukan perbuatan yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu menganggap ada Tuhan yang selain Allah. Terus yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah. Yang ketiga, menganggap Tuhan mempunyai anak atau mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa yang sudah tercantum dalam surah. Ada yang tahu surah apa? Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sudah jelas ya bahwa surat Al-Ikhlas yang pertama, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, sedangkan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi perbuatan syirik akbar itu termasuk orang yang berbuat musyrik. Ya. Yang selanjutnya syirik asghar. Ada yang tahu syirik asghar itu apa? Ya benar. Syirik asghar itu artinya syirik kecil atau bisa disebut dengan syirik khafi atau juga disebut dengan syirik yang nyata. Syirik asghar itu artinya perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan bahwa ada kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan memberikan sebuah video contoh dari syirik asghar.
itu tadi contoh dari perbuatan syirik asghar, yaitu perbuatan orang yang bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari sini ada yang mungkin ditanyakan? Ya, Mbak Afrida silakan. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi perbuatan syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada di dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah atau dosa syirik. Dan Ia akan mengampuni dosa kecuali dosa syirik bagi yang Ia kehendaki. Jadi barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut melakukan dosa besar. Jadi orang yang jelas bahwa perbuatan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut telah memurnikan kembali ketauhidannya, memurnikan kembali ketauhidannya. Orang yang dikatakan benar-benar diampuni oleh orang yang dikatakan benar-benar tidak diampuni dosanya oleh Allah, yaitu termasuk dari macam syirik akbar yang tadi ada 3, karena telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok, ada 4 kelompok, mungkin yang bagian meja belakang gabung sama yang meja depannya ya. Ibu akan membagikan kertas, nanti diisi di sini ya. Oke, diskusi hari ini mengenai contoh-contoh dari perbuatan syirik dan apa saja bahaya dari perbuatan syirik dan bagaimana cara menghindari perbuatan syirik. Dikerjakan waktunya 5 menit, nanti kalau sudah selesai setiap kelompok perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya. Diskusi dimulai dari sekarang ya. Wis ya. Oke, waktunya diskusi telah selesai ya. Bukan ikut. Kesana iki. Iya, sekarang kesana. Oke, masing-masing kelompok dimulai dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasilnya. Diri. Depan aja. Ih, kok malu, udah besar kan? Iya. Langsung jawabannya nggak apa-apa.
Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Perwakilan ya. Ya. Maju. Saya perwakilan dari kelompok 3, berikan macam-macam contoh dari perbuatan syirik yang beredar di masyarakat. Lalu apa saja bahaya dari perbuatan syirik, serta bagaimana cara menghindari perbuatan syirik. Jawabannya yaitu contoh perbuatan syirik: mempercayai ramalan bintang atau zodiak. 2. Memakai jimat atau aljimat. Bahaya dari perbuatan syirik yaitu mendapat ganjaran Terlalu neraka. kerumun. Orang musyrik senantiasa memuji Allah, mereka Agak kerumun. menyimpan Allah dan menyamakan dirinya Suaraku dengan tadi. makhluknya. Cara menghindari perbuatan syirik: akan selalu mengingat Allah sebelum beribadah. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan tentram. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Maju ke depan. Saya akan menjawab pertanyaannya dari kelompok 4. Contoh perbuatan syirik: 1. Meminta pertolongan kepada dukun atau paranormal. 2. Melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, atau yang dinamakan riya. Bahaya dalam berbuat syirik yaitu hanya memperoleh kesenangan sementara. Di akhirat kelak mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dan kekal. Ya, boleh Ya. tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, itulah presentasi dari setiap kelompok. Kayaknya sudah pada paham semua ya. Apa-apa itu contohnya, terus bahayanya gimana, bagaimana menghindarinya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi yang dikerjakan di rumah. Buka bukunya halaman 139. Iya, dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Bagian A dan B sudah dibuka bukunya? Sudah. Dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Syirik dari segi bahasa itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah, syirik itu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Macam-macam syirik tadi ada 2, syirik akbar dan juga syirik asghar. Oke, untuk hari ini mungkin sekian. Ibu tutup terlebih dahulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.